Piala Dunia 2010 merupakan salah satu edisi terbaik karena banyak faktor. Mulai dari official song yang mudah diingat Waka Waka Jabulani, suara bising Vuvuzela, dan keberhasilan tiki-taka Spanyol di level internasional. Edisi di Afrika Selatan ini termasuk yang paling sukses karena animo dan kemeriahan yang luar biasa. Duel Belanda vs Spanyol di partai pemungkas juga berjalan selayaknya duel dua tim terkuat di dunia, dan pertandingan berjalan sengit selama 120 menit. Sebelum pertandingan ini, Belanda dan Spanyol tidak pernah bertemu di panggung turnamen akbar seperti Piala Dunia dan Euro. Mereka lebih sering bertemu di laga persahabatan dan kualifikasi, hasilnya pun hanya imbang. Uniknya, perjalanan Spanyol dan Belanda menuju final Piala Dunia 2010 ini berjalan bertolak belakang. Mengapa demikian? Simak video ini sampai habis, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video berikutnya. Spanyol memasuki Piala Dunia 2010 sebagai juara bertahan Eropa, tepatnya usai menjuarai Euro 2008. Mereka juga memegang rekor tidak terkalahkan dalam 35 pertandingan untuk tim nasional, tepatnya pada rentang tahun 2007 sampai tahun 2009. La Roja juga memenangi 10 pertandingan mereka di babak kualifikasi, melaju dengan sempurna. Intinya, Spanyol sangat kuat dan dianggap sebagai favorit juara. Biar begitu, pada laga pertama grup H, Spanyol justru langsung menelan kekalahan 0-1 dari Swiss. Hasil ini sungguh di luar dugaan, kualitas mereka mulai diragukan lagi. Untungnya Spanyol berhasil bangkit di laga berikutnya, mengalahkan Honduras 2-0, dan Chili 2-1 untuk melaju ke fase gugur sebagai juara grup. Memasuki fase gugur, Spanyol pun tidak benar-benar meyakinkan. Mereka hanya bisa memetik kemenangan 1-0 atas Portugal di babak 16 besar, 1-0 atas Paraguay di perempat final, dan 1-0 lagi atas Jerman di semifinal. Sedangkan langkah awal Belanda jauh berbeda dengan Spanyol. Tim oranye sempurna sejak awal, yang sebenarnya sedikit di luar dugaan. Belanda mulai dengan mengalahkan Denmark 2-0, lalu mengalahkan Jepang 1-0 dan Kamerun 2-1 untuk meraih predikat juara grup E. Di fase gugur, Belanda pun memulai dengan apik saat mengalahkan Slovakia 2-1 di babak 16 besar. Mereka juga bisa menundukkan Brasil 2-1 di perempat final dan menggulingkan Uruguay dengan skor 3-2 di semifinal. Sampai titik ini, total gol Belanda, 12 gol lebih banyak dari Spanyol yang hanya 7 gol. Mereka pun bertemu di partai final, laga yang pada akhirnya berjalan sengit. Melihat laju kedua kontestan di fase grup dan fase gugur, wajar jika Belanda lebih dijagokan sebagai juara. Spanyol tidak benar-benar meyakinkan karena sebagian besar kemenangan mereka diraih dengan skor tipis. Pertandingan ini ternyata banjir kartu kuning, Howard Webb terpaksa lebih banyak menghentikan pertandingan. Total ada 14 kartu kuning yang dihadiahkan, 9 untuk Belanda, 4 untuk Spanyol. Belanda punya banyak kesempatan untuk mencetak gol, tapi pertahanan Spanyol ternyata lebih rapi. Pemain-pemain Spanyol pun tampak lebih tenang, memainkan sepak bola khas andalan mereka. Tidak ada gol tercipta selama 90 menit, laga memasuki babak tambahan. Pertandingan kian panas, Belanda harus bermain hanya dengan 10 pemain sejak menit ke-109 usai kartu kuning kedua Heitinga. Saat itu, laga diduga bakal dilanjutkan ke babak adu penalti. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta di menit ke-116. Jesus Navas berlari memasuki wilayah permainan lawan, memulai aliran umpan yang berujung ke kaki Andres Iniesta. Gelandang andalan Barcelona itu kemudian mencetak gol paling penting dalam sejarah negaranya di ajang Piala Dunia. Hanya 4 menit sebelum akhir babak tambahan, Iniesta mencetak gol indah yang mengarah rendah ke sudut kanan Maarten Stekelenburg. Gol itu memupus harapan Belanda, permainan keras mereka benar-benar menyita energi. Pada 4 menit tersisa, pasukan Bert van Marwijk tidak benar-benar berusaha menyamakan kedudukan. Spanyol pun keluar sebagai juara, yang uniknya hanya dengan skor 1-0 sama dengan skor mereka di fase gugur.